Hai Mabuhay Indonesia, balik lagi sama aku Lusihan yang kali ini akan melanjutkan untuk membicarakan tentang fakta-fakta unik di Filipina. Setelah di video pertama aku sudah membahas 7 fakta unik tentang Filipina, dan sekarang aku akan melanjutkan fakta-fakta selanjutnya. Langsung aja kita ke fakta yang pertama. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki banyak sekali pilihan untuk layanan jasa telepon dan internet, di Filipina hanya memiliki 2 provider saja, yaitu Smart dan Globe. Karena hanya ada 2 provider inilah menjadi alasan kenapa paket internet dan layanan jasa telepon SMS di Filipina itu cukup mahal, lebih mahal jauh dari Indonesia. Bapak Sudirman? Sukirman saya. Sukirman? Supriman. Supriman? Sujiman. Sebagai negara pesemakmuran Amerika Serikat, dan sejak perang antara Spanyol dan Amerika, dan juga Filipina melawan Amerika, Amerika Serikat mengizinkan kepemilikan senjata api untuk penduduk-penduduk yang ada di Filipina. Dan pada masa pemerintahan Ferdinand Marcos, ya itu suaminya Ibu Imelda Marcos yang jadi diktator dan terobsesi sama beauty pageant itu, Ferdinand Marcos di sini membuat sebuah undang-undang dan peraturan khusus tentang kepemilikan senjata api. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti kamu harus minimal berusia 21 tahun, kemudian kamu memiliki alasan yang jelas kenapa kamu harus memiliki senjata api, kemudian kamu harus lulus izin memiliki senjata api seperti SIM gitulah ya. Semua orang Filipina bisa memiliki dan membawa ke tempat umum senjata api yang mereka miliki. Tapi dengan syarat yang seperti yang sudah dikatakan tadi, kamu harus punya surat izin, seperti itu. Tapi ternyata kebijakan yang dibuat pemerintah tuh makin kesini makin malah jadi kayak bumerang. Dan bumerang paling besar itu terjadi yang kelihatan banget tuh ketika perang saudara yang ada di tahun 1960 sampai 1970-an yang berlangsung antara kelompok militan Islam dan kelompok komunis di seluruh negeri ini. Tapi ada hal yang menarik karena kebijakan yang menjadi bumerang di negara ini. Rata-rata satpam di sini tuh udah nggak bawa pentungan doang, pasti bawanya minimal senjata api laras panjang. Takut banget loh. Setakut itu. Ini mungkin jadi salah satu hal yang paling menyenangkan buat kalian. Yap, di Filipina gajiannya 2 kali. Sebulan 2 kali, alias 2 minggu sekali. Hal ini sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang buruh. Tapi sebenarnya gajian 2 kali di Filipina ini bukan tanpa alasan, guys. Alasannya karena pemerintah Filipina itu sangat paham. Pemerintah Filipina sangat paham kalau masyarakatnya itu sangat konsumtif, jadi spendingnya banyak, nabungnya sedikit. Pola pikir konsumtifnya itu lebih tinggi daripada mindset menabungnya. Dan mentalitas yang seperti ini cukup membuat pemerintahnya ketar-ketir atas masa depan rakyatnya. Miskin, banyak gaya, hobinya poya-poya. Karena pemerintah berpikir dengan mentalitas yang seperti ini, rakyatnya tuh akan bisa terpuruk dalam ketidaksejahteraan, dan mereka juga bisa terpuruk di dalam kemiskinan. Jadi, berangkat dari hal itu, pemerintah Filipina ini membuat kesepakatan untuk mengubah frekuensi pembagian gaji pada setiap bulannya. Mereka berharap kalau orang Filipina ini bisa mengubah kebiasaannya. Kalau gajian itu nggak langsung dihabisin. Gajian bulan ini bisa buat foya-foya atau membeli kebutuhan yang primer dan sekunder, terserah gitu. Kemudian di gajian akhir bulan, di gajian kedua setiap bulannya itu bisa buat saving. Harapannya pemerintah seperti itu. Dan harapannya pemerintah juga dengan adanya sistem penggajian dua kali sebulan ini, mereka tuh bisa jadi punya planning keuangan dalam waktu dekat maupun planning jangka panjang gitu loh guys. Gimana? Menurut kalian efektif apa enggak untuk gajian 2 kali? Komen di bawah.
Tulis komen di bawah kalau kalian setuju gajian 2 kali. Negara Filipina itu benderanya pernah berubah. Seperti yang kita tahu, bendera negaranya tuh seperti ini. Tapi ternyata warnanya itu pernah kebalik, guys. Jadi seperti ini. Jadi bendera Filipina ini menjadi sebuah parameter sebagai tanda apakah negara ini sedang baik-baik saja atau tidak. Sedang berada di masa perang atau tidak, seperti itu. Kenapa? Strip biru yang ada di atas dan di bawah ini merupakan elemen yang paling utama untuk bendera Filipina sendiri. Kenapa hal ini menjadi hal yang penting? Karena ketika warna merah berada di atas, itu menandakan Filipina masih berada di dalam masa perang. Sedangkan sebaliknya, ketika biru sudah di atas, itu menandakan kalau perang sudah berakhir. Seperti itu, baru tahu kan? Ini yang paling menyedihkan, fakta yang paling menyedihkan buat kita sebagai orang Indonesia, yaitu di Filipina kamu tidak bisa menemukan es teh manis. Kamu tidak bisa menemukan es teh manis, guys. Gajian 2 kali menjadi ekspat, tapi kamu tidak bisa beli es teh. Di Filipina, kenapa di Filipina nggak bisa beli es teh? Mungkin itu salah satu alasannya tidak ada burjo atau warmindo. Di sini itu tidak ada. Tapi bukan itu. Aku nggak tahu ya kenapa sebenarnya. Tapi di sini itu kan banyak sekali varian-varian untuk minuman dalam kemasan ya. Ada banyak juga teh-teh yang di dalam botol. Tapi tidak ada satupun dari teh-teh tersebut yang dipajang di supermarket dan minimarket itu berasa es teh manis. Tidak ada, sayang. Kita dulu aus, mana air saya. Jadi es tehnya tuh di sini tuh lebih ke teh rasa-rasa. Tidak ada es teh melati kayak teh poci gitu. Tidak ada. Jadi yang kebanyakan yang dijual di sini itu seperti teh-teh bercita rasa, teh monti. Mungkin ini ada sangkut pautnya sama kebiasaan orang Filipina yang suka banget makan atau minuman dengan cita rasa asam gitu. Jadi kayak black currant tea, raspberry tea gitu. Gak ada es teh melati tuh, gak ada. Menyedihkan. Tapi tenang aja, kalian masih tetap bisa minum es teh atau teh manis yang biasa itu kalau kalian nyeduh sendiri. Di sini masih ada yang jual untuk seperti teh impor dari Bangkok, mungkin dari produk-produk Thailand yang teh melati, tapi tetap tuh tidak sewangi teh melati Indonesia. Begitu. Aku di sini adalah seorang minoritas, guys. Minoritas. Kenapa? Karena sekitar 80% penduduk Filipina adalah beragama Katolik. Dan hal ini juga yang membawa Filipina sebagai negara Katolik terbesar ketiga setelah Brasil dan Meksiko. Tapi semenjak aku kembali ke sini 2018 tuh aku tidak menemukan banyak sekali orang yang berhijab bisa jalan, dan aku temui cukup banyak. Tapi setelah aku kembali ke sini di tahun ini tuh ternyata ada semakin banyak penyebaran orang Islam di sini yang sudah berani menggunakan hijab gitu tanpa terkena diskriminasi, mungkin seperti itu. Dan usut punya usut, kenapa sekarang bisa banyak yang terlihat muslim, kayak identitas menggunakan hijabnya itu lebih terlihat, itu karena dengar-dengar dulu waktu si Ferdinand Marcos masih menjabat, dia itu kayak memberikan perhatian lebih kepada komunitas muslim di sini gitu. Orang-orang di sini tuh termasuk ke orang Katolik yang sangat taat ya. Jadi gak heran kalau di sini itu adalah haram hukumnya untuk bercerai. Bahkan Filipina menjadi satu-satunya negara di dunia yang mengilegalkan tindak tanduk perceraian. Banyak orang di sini tuh lebih kayak mereka mendingan punya anak sebelum nikah daripada mereka harus menikah terus cerai gitu. Itu nggak boleh.
itu haram dan ilegal gitu. Kalau kalian nikah terus cerai, mendingan kalian udah FWB-an aja terus punya anak. Enggak deh. Aku juga ada yang aneh nih. Katanya orang di sini kan ilegal buat bercerai, tapi ada pengecualiannya. Ini aku nggak tahu, jadinya jatuhnya standar ganda kan. Nih di sini. Namun hanya karena perceraian dilarang, bukan berarti pasangan suami istri tidak bisa berpisah. Nah, pasangan bisa mendapatkan apa yang disebut pembatalan. Tetapi itu seringkali menjadi proses yang panjang, mahal, dan rumit. Itu gimana ceritanya? Biar kamu nggak bisa cerai, tapi ada pembatalan. Nggak tahu deh. Karena saking kentalnya negara ini dengan agama Katolik, agamanya kuat dan konservatif, uniknya Filipina menjadi salah satu negara dengan perayaan Natal terpanjang. Nggak tanggung-tanggung panjangnya tuh, kalau orang-orang ya ngerayain Natal tuh pas Desember tanggal 25 gitu kan, atau 2 minggu sebelumnya tuh di luar udah kayak banyak ornamen Christmas gitu kan, udah banyak lagu-lagu disetel di radio-radio. Tapi di Filipina enggak sayang, enggak. Kalau di Filipina kamu akan merayakan Natal selama 3 bulan. Jadi dari bulan apa tuh? Desember, November, Oktober. Iya. Dan itu sangat meriah sekali guys. Bahkan Natalan di sini itu lebih meriah daripada tahun baru. Gitu. Dan keuntungannya untuk aku yang tidak beragama Katolik pun, aku merasa senang karena banyak sekali Christmas event sama promo-promo menarik yang entah itu kalau kalian ke mall itu banyak sekali promo-promonya. Aku senang. Udah deh, itu aja beberapa fakta-fakta unik lainnya dari Filipina. Sejauh ini sih aku baru menemukan itu ya. Kalau culture shock, mungkin nanti aku akan undang salah satu temanku yang asli orang Filipina, jadi kita nanti bisa ngobrol langsung sama dia. Terima kasih teman-teman yang sudah support aku karena nonton sampai habis. Mungkin kalian melihat video kali ini lebih luas ya, soalnya di video pertama tuh aku kayak mak teratap, mak dakdikduk gitu loh. Karena udah lama nggak ngomong di depan kamera. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti aku akan membuat banyak video tentang Filipina. Jadi makanya stay tune, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku semangat kontennya. Oke, kalau kayak gitu aku pamit undur diri. Maraming salamat po.